Seorang pemimpin negara yang masih pada tahap saya pikir atau saya rasa, sulit untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, dan menikmati tanpa mengecap. Dalam kultur Jawa, berilmu berarti mengetahui kenyataan. Jadi berilmu bukan sekedar mengetahui, tapi dapat mempraktekkan. Ada wujudnya. Ia harus bebas dari indera. Ingat, indera bisa menipu kita. Ada kenyataan yang tak dapat diketahui oleh indera, yaitu hidup sejati. Karena hanya mengendalikan inderanya, maka manusia tidak mampu melihat kenyataan yang akan terjadi. Dengan inderanya manusia, tidak akan bisa melihat jalan hidup yang sebenarnya. Karena fungsi indera hanyalah membantu manusia dalam membaca tanda-tanda. Indera itu berfungsi reflektif. Indera pada manusia sama dengan indera pada binatang. Ia hanyalah cermin yang digunakan sang pribadi untuk merefleksikan tanda-tanda di alam, untuk memantulkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Indera hanyalah alat yang menyimpulkan, dan yang memahami bukanlah indera, tapi sang pribadi. Masih ada satu lagi alat atau sarana pribadi yang ada di dalam badan manusia, yaitu hati. Bukan hati fisik loh ya, dan akal pikiran. Namun keduanya tetap alat. Secanggih apapun alat adalah alat yang dapat memahami kenyataan dan kebenaran, tetaplah sang pribadi. Jadi bagi Siti Jenar, ilmu atau ngilmu tidak dapat dicapai hanya dengan membaca buku-buku, membaca kitab suci, mendengarkan petuah kiai atau wali. Orang yang berilmu berarti mampu mengetahui kahanan, kenyataan yang bebas dari panca indera. Mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, dan menikmati tanpa mengecap. Untuk dapat berilmu sejati atau ngilmu, menurut Mangkunegara IV, sang pencari harus ngelakoni, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari disertai mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu berarti mengendalikan keinginan lahir dan batin. Segala keinginan terhadap kuasa, harta, dan kenikmatan ragawi menggunakan indera hanya untuk kesenangan harus dikalahkan demi mendapatkan ilmu. Olah rasa, olah nalar untuk menciptakan kondisi pikiran yang jernih. Olah kabisan, melatih segenap indera dan anggota badan untuk menangkap sasmito atau isyarat, tanda-tanda, bukti nyata di alam ini. Bila ilmu sudah diperoleh, maka kenyataan dapat diketahui. Kita tak perlu meraba-raba lagi, tak ada lagi kata saya pikir atau saya rasa. Seorang pemimpin negara yang masih pada tahap saya pikir atau saya rasa, sulit untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena dia masih bertindak secara gambling atau main tebak. Keputusan harus diambil berdasarkan pengetahuan yang benar.